RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo pemirsa YouTube RRI Surabaya, senang sekali berjumpa lagi dalam podcast Bebas Bicara. Saat ini Anda bersama saya Dewi Anora yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, tahukah Anda kalau berbicara tentang musik selalu identik dengan alat-alat musik seperti gitar, piano, drum, bass, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada instrumen musik yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Yes, yaitu adalah mulut. Di mana mulut nanti bisa mengeluarkan efek suara, bahkan bisa memberikan instrumen secara lengkap, mulai dari suara-suara bass, mungkin piano, begitu ya, drum, dan sebagainya. Nah, kalau di berbagai negara itu juga dikenalnya sebagai beatbox. Di Indonesia juga sudah ada tuh yang namanya beatbox. Namun kalau di berbagai negara, beatbox itu berkembang menjadi budaya yang kreatif, kemudian juga bisa melahirkan kompetisi bertaraf internasional, ada kolaborasi lintas seni juga, bahkan profesi yang menjanjikan. Kalau di Surabaya sendiri, terdapat komunitas yang terus menjaga eksistensi sekaligus mengembangkan talenta-talenta muda di bidang beatbox ini. Tentunya kita akan membahas tentang beatbox bersama salah satu komunitas yang ada di Surabaya, yaitu komunitas Surabaya Beatbox. Kali ini sudah hadir ada Mas Roland, Siap. ada Mas Lucky, dan juga ada Mas Rian. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Ini dari Surabaya Beatbox, udah pasti pada bisa beatbox semua ya? Wah, Bisa. Oh, harus bisa begitu. Bisa. Baik, Harusnya. Minimal dasarnya lah ya. minimal dasarnya. Nah, nanti kita akan kulik juga ya pemirsa, tapi sebelum itu kalau berbicara tentang beatbox sendiri, nah Surabaya Beatbox ini sebenarnya komunitas yang seperti apa? Apakah benar-benar isinya tentang beatbox aja atau luas di luar itu? Oke. Saya Ini boleh. berkaca dari ini ya. Kita mungkin berkaca dari Inter dulu ya. Mungkin Inter bisa diinfokan sama Lucky. Jadi gini, kalau tentang beatbox sendiri tuh Kak, dari masuknya yang ke Indonesia itu pada tahun 2008. Pada saat itu dibawa oleh Indra Ajis dan Billy Beatbox. Yang akhirnya disepakati menjadi Indo Beatbox yang menjadi induk beatbox dari seluruh Indonesia. Nah, di tahun 2008 itu kalau saya pribadi udah mulai belajar dari Indra Ajis melalui videonya, dan pada tahun 2010 Rian dan teman-teman ini buat komunitas yang namanya Surabaya Beatbox. Oke, berarti sudah dari 2010. 2010. Iya, kalau Surabaya Beatbox sendiri. Beatbox ini. Tapi kalau beatbox masuk ke Indonesia itu dari 2008 tahun lah kurang. istilahnya bisa terbilang cukup baru ya, dalam sebuah kesenian masuk ke Ya, dalam Indonesia begitu. Iya. Karena untuk kejuaraan dunianya juga itu yang baru naik-naiknya itu 2009 kan. Baru Ja- rame-rame. baru rame-ramenya ada kejuaraan dunia tentang beatbox. Dulunya beatbox itu cuma ya bisa dikatakan mengiringi akapela juga bisa. Belum se-famous beatbox sendiri seperti sekarang ini. Oke, hanya jadi pengiring awalnya Iya, begitu ya. Tapi benar. sekarang sudah mulai famous, banyak anak muda yang suka juga akhirnya. Tapi kalau berbicara tentang definisi beatbox, sebenarnya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk definisi beatbox ya, kita itu yang pasti itu menirukan suara dari drum sebenarnya. Dasarnya dari situ. Karena kita itu ada basic di beatbox itu yang namanya itu BTK ya, simpelnya. Jadi ada bass drum, hi-hat sama snare. Jadi 3 dasar itu yang bisa menjadikan kita itu beatbox sih Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin beatbox itu beda sama akapela nih. Anggapnya gitu ya. Kalau akapela kan satu orang satu ini ya, satu jenis musik ya mungkin ya. Satu jenis alat musik ya. Kalau kita itu bisa berbagai musik. Jadi berbagai alat musik gitu ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan mulut ini bisa menirukan alat musik gitu sih. Oh, jadi semua alat musik itu sebenarnya bisa ditirukan Bisa. melalui mulut ya? Bisa. Bisa. Oh, oke. Gitu. Nah, akhirnya apa yang membuat anak-anak muda tuh tertarik dengan yang namanya beatbox? Khususnya 3 orang ini. Nah, oke. Coba satu-satu deh. Kalau Satu-satu. kenapa kok bisa tertarik banget sama yang namanya beatbox? Roland nih paling Dulu ya. tertarik banget. Iya, Paling dari Roland deh, Oke nih. boleh. Tarik karena anak-anak muda banyak yang suka. Jadi kalau kita tampil banyak dilihatin anak-anak muda ya kan. Iya. Itu. Yakin anak-anak muda doang yang lihat?
tua muda Tua, kecil, tua. semua ya. Tapi Semua aku ya. ngelihatnya yang muda aja sih, Muda. bener. Terus yang kedua, pastinya hobi bisa mendapatkan uang. Itu yang paling kerasa banget. Kalau menurutku. Yang Tuh. awal karena anak muda dan juga Nah, jadi uang lah Jadi ya. uang gitu. Bener. Nah, oke. Hobi jadi uang. Gitu. selanjutnya. Kalau saya pribadi itu 2007 Kak. 2007 itu kan saya suka sama salah satu band itu Bondan Prakoso and Fade to Black. Oh iya. Pas keluar launching salah satu lagunya itu Keroncong Protol. Nah di 2008 saya kenal beatbox itu gara-gara Bondan Prakoso and Fade to Black itu Titonya itu Fade to Black-nya itu kan anak Indo beatbox Kak. Iya. Dia ngiringin Bondan dan Anu itu pakai beatbox, tidak pakai alat musik. Dari situ saya nyari, wih kok keren ya. Akhirnya saya nyari, nemulah Indra Ajis itu Kak, yang ngasih tutorial gimana sih cara awal dasar untuk belajar beatbox. Dari situ saya jadi suka beatbox dan akhirnya seperti Roland tadi bilang, saya juga nggak pernah nyangka kalau beatbox itu bisa menghasilkan uang dari hobi, dan juga saya juga nggak pernah nyangka Kak, saya bisa mewakili Indonesia di tingkat internasional. Wah, Keren. Keren. serem. Karena beatbox bisa keliling Indonesia dan juga luar. Iya. berarti Benar, ya. benar. Keren. Kalau Aryan? Kalau aku sih ini mungkin dari awal sih kita dari Surabaya Beatbox ya mungkin ya Mbak ya. Jadi ini dulu tuh kita ada namanya foundernya itu ada 5. Dulu tuh sebenarnya namanya bukan Surabaya Beatbox sih sebenarnya. Namanya itu sebenarnya Beat Race 5. Beat itu beatbox, Race itu respector, sama 5 itu foundernya. Nah, respector ini kalau beatbox tahu ya gitu kan. Kalau respector ini kita berkaca dari fansnya dari Bondan Prakoso and Fade to Black yang Loki bilang tadi. Jadi kita sama-sama suka Bondan Prakoso and Fade to Black, suka beatbox juga, akhirnya bikinlah Beat Race 5. Nah, setelah itu muncullah teman-teman ya, akhirnya kita bikin perombakan ya mungkin ya, perombakan jadi Surabaya Beatbox sendiri. Makanya dari Surabaya Beatbox ini tahun mulai 2010 ya, itu zaman-zaman saya selesai SMP. Itu lama banget itu. Itu posisinya kita mau itu kita nyaring orang di Surabaya buat yang tahu beatbox, terutama anak muda sih. Gitu. Nah, awal dari situ kita itu kumpulnya itu dulu di kebun bibit ya, kebun bibit sama Kalau bibit yang di Beratang ya. Beratang ya. Sama Taman Bungkul. Jadi kita dari situ, mulai dari situ akhirnya banyak banget nih teman-teman yang terutama pecinta beatbox ya, itu datang ke kita buat sharing. Karena kalau dulu tuh kan beda sama sekarang ya Mbak. Kalau sekarang tuh kan sosmed udah melimpah ruah lah, di rumah sambil rebahan gini kan bisa. Dulu kan harus ke warnet, billingnya pakai Dolphin yang itu, gitu-gitu. anak tahun 2000-an masih mengalami banget. Iya ya. benar. Faktor unik kayaknya nih. Faktor U. Gitu. Jadi kita harus di warnet, searching banget di Google, lihat artikel bla bla bla. Akhirnya kita memutuskan kalau Surabaya Beatbox ini bisa nyaring teman-teman yang suka beatbox di Surabaya sampai hari ini. Wah, luar biasa nih berarti ya, anak-anak muda Surabaya ternyata banyak juga di tahun-tahun itu yang menggemari beatbox. Benar banget. Ya. Nah, kalau berbicara tentang teknik sendiri, karena aku kalau melihat dan mau belajar tuh kayaknya susah ya, gitu. Teknik dasar untuk mempelajari beatbox tuh apa dulu berarti? Boleh nih, Mas Ron teman-teman. mungkin. Wah, saya lagi. Kalau teknik dasarnya beatbox itu ada 3, B, T, dan K. B, T, Dan K. Oke. Itu seperti drum lah ya. Mm-mm. B itu bassnya, T-nya itu hi-hat-nya, terus K-nya itu snare-nya. Boleh aku coba ya? Boleh, B boleh. itu T, K, itu. Biasanya kita untuk latihan bergantian. Jadi seperti gitu Oh, itu aja sih. udah enak loh menurut saya. Berarti itu masih dasar kan Paling sebenarnya? dasar. Itu paling dasar. Paling basic, Paling Nah, basic. paling basic. Biasanya kalau anak-anak yang baru masuk atau terjun ke beatbox, belajar tekniknya berapa lama? Setiap orang beda-beda dia. Beda-beda. Mm-mm. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Juga ada yang BTK-nya lama, BTK-nya belum lancar tapi dia udah bisa efek Kak. Efek baru. Masih ada efek-efek Masih lainnya. ada. gitu Iya, ya? benar. Oke, berarti dasar tuh walaupun bukan hanya belajar, tapi kalau mau membuat sebuah aransemen juga dasarnya BTK. Pasti. Iya, benar. Oke, makanya harus dipelajari terlebih dahulu Iya. ya. Oh, gitu. Kalau dari bertiga, yang paling lama belajar awal siapa? Mungkin kita rata-rata ya, kalau untuk teman-teman kan udah lama semua ya untuk belajar beatbox ya. Kita itu di range waktu ya, itu kemungkinan ya sekitar 1 sampai 3 bulan. Itu Lama buat ya? itu awal-awal ya tahun 2010 ya.
Kalau sekarang saya berkaca dari teman-teman yang sosmed bisa Lebih cepat. lihat banyak itu bisa mingguan sih. Bisa mingguan. Bisa mingguan gitu. Karena bisa lihat tutorial kan. Banyak Gitu. banget tutorialnya. Gimana gitu. Benar. Kalau dulu mungkin di 2008 sampai 2010 itu cuma ada satu video Kak. Videonya Indra Ajis. Iya. Kita kulik sendiri udah kayak nguliti apa pisang gitu udah kayak gitulah itunya. Gitu. Oke, kalau sekarang banyak tutorial, mereka Banyak. bisa belajar dari berbagai segi berarti Segi ya. ya Iya. benar. Oke, kalau dulu 3 bulan itu udah paling bentar kayaknya. Paling bentar itu Karena kayaknya. kan belajarnya harus kumpul dulu Iya. baru belajar bareng. Kalau sekarang kan lagi di kamar mandi, dapur, ngapain aja bisa sambil belajar kan. Jadi waktunya untuk belajar lebih padat lah. Ya. Oke, mungkin Tuh. itu adalah tantangan dulu gitu ya. Iya. Kalau sekarang sendiri, mungkin anak-anak muda yang mau join atau Oke. gabung sama Surabaya Beatbox begitu, tantangannya apa nih untuk menjadi seorang Beatboxer. beatboxer? Kalau tantangannya tuh nggak ada, yang penting bernafas ya. Bener ya? Kalau nggak bernafas nggak bisa ya? benar. Bener-bener. Mulutnya bisa, semuanya bisa, sehat, boleh kita join aja nggak apa-apa. Oh, ada tes-tesnya dulu nggak sih sebenarnya? Enggak. Tes tulis, tes, tes, Waduh, pretest. ini ya. udah ngalang-ngalangin masuk kerja gitu. Udah kalah nih kayak gitu. Tapi kebanyakan Kak, bedanya anak yang dulu baru join dengan anak-anak yang sekarang itu, anak dulu itu memang nggak tahu apa-apa Kak. Murni nggak tahu. Tapi anak-anak yang sekarang itu join, mereka udah bisa. Cuma mau ngembangin aja di komunitas. Oh, gitu. Karena dulu mungkin itu tadi medianya masih Iya. kurang ya. Benar. Jadi sekarang kalau sekarang udah mereka sudah canggih, Canggih banget. tinggal mencari temannya sebenarnya Iya. begitu. Sama cari panggung lah. Cari Iya. panggung gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang musik ya, musik itu kan selalu ada genre-nya. Iya. Kalau beatbox tuh genre-nya apa? Sebenarnya. Loki boleh. Kalau berbicara genre banyak Kak, tapi Hmm. biasanya untuk satu beatboxer itu punya ciri masing-masing Kak. Jadi ada yang di fast beat itu main BTK-nya tapi cepat, ada yang di trap, ada yang di dubstep, ada yang di house music. Jadi kalau trap itu kan sama itu kan tetap BTK, cuma T-nya jadi banyak aja. Oh. Kalau dubstep itu sama Kak, cuma tengahnya jadi efek, hi-hat-nya hilang, nya hilang jadi efek jadi atau kayak gitu. Kalau house music ya sama, tetap BTK. Jadi beatbox itu makanya dasarnya BTK. House music juga sama, tapi karena semakin berkembangnya beatbox, ada snare itu ada berapa jenis Kak. Oke. Yang tadi kan yang awal kan ini ada jadi kayak gitu, itu house music dan masih banyak lagi Kak. Dan masih banyak lagi. Itu juga efek kan sebenarnya? Efek. Efeknya. Oh kalau yang-nya itu snare. Snare. Oh, Basic gitu. ya, basic. Iya, Basic, itu masih snare basic. PF kita bilang. Oh, PF, kalau ya. berbicara efek sendiri dari beatbox, ada berapa banyak? Wih banyak. Banyak. Roland, berapa banyak Roland? Nah, Wah, efek burung. Iya. Ada. iya. Efek hijau. Hijau. Kak burung. Nah itu sih. Tuh, terus banyak ya, ada lip roll, terus ada suara robot itu termasuk efek. Iya. Terus apalagi ya? Banyak sih. banyak Banyak, berarti ya. ya. Iya. Jadi sebenarnya bunyi apapun itu bisa Iya. dimasukkan Kita menjadi coba beatbox. untuk ditirukan di beatbox. Benar. Ditirukan begitu ya. Heeh. Wah. Apalagi dengan perkembangan zaman, efek semakin banyak Kak, di sini. Iya, iya. Kalau mungkin di tahunnya kita 2010-an, itu efek itu paling cuma scratch, Ya. cuma gitu, ya udah nggak sama. Nah, Oke, tapi ya. berkembangnya ke sini jadi banyak banget. Oke. Iya. Ini yang akhirnya mengembangkan ya perannya ya dari Surabaya Beatbox juga ya Benar. sebenarnya. Iya. ya. Iya, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi seputar Surabaya Beatbox dan tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Bicara. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pemirsa YouTube RRI Surabaya, Anda masih bersama kami dalam podcast Bebas Bicara. Dan tentunya saya masih mengajak Anda berbicara dengan teman-teman dari Surabaya Beatbox. Masih semangat? Masih banget. dong. Masih banget, Luar biasa. Tadi juga sempat dijelasin ya bagaimana terbentuknya Surabaya Beatbox ini. Tapi Oke. kalau melihat kondisi perkembangan saat ini, begitu ya, Beatbox di Surabaya tuh perkembangannya kayak gimana Oke, mungkin saat ini? aku ceritain dari yang lalu sampai sekarang ya, Mm-mm. biar lebih enak ya. Jadi kalau dari yang lalu itu posisi memang sosmed kan emang susah ya dijangkau. Jadi teman-teman itu lebih enak datang untuk kumpul, Iya. sharing bareng. Nah, semakin bertambahnya tahun itu makin lama itu memang makin rame. Semenjak kita vakum ya di tahun 2018 itu kita benar-benar stop di situ. Terus sampai COVID juga kita juga stop karena kan nggak mungkin ya kita COVID beatboxan ya, Iya. gitu kan takutnya nyebar atau apa. Akhirnya kita ada lagi di tahun 2025 itu kita comeback banget. Nah, kalau berkaca dari yang lalu dengan yang sekarang itu lebih ke karena kita itu cuma naungi ya, lebih ke tepatnya kita menaungi ya untuk komunitas. Jadi teman-teman itu kita sekarang mau narik sebanyak-banyaknya. Karena kita itu dulu kan sosmed terbatas banget ya. Sekarang udah banyak ya kayak platform sosmed ya. Jadi dari situ kita manfaatin. Syukurnya sih kita udah banyak sih dapat teman-teman dari yang nggak tahu Surabaya Beatbox itu ngumpul di mana sampai tahu sekarang Oke. gitu. Kalau dalam jumlah Hmm. berapa nih anggota dari Kalau- Surabaya Kalau Beatbox sendiri? dulu sih lebih banyak ya. Kita Kita dulu tuh bisa ada di 100 orang. Oke. Tapi kalau sekarang kita di angka 40-50 range-nya segitu. Itu sih mungkin masih bisa dibilang banyak sih. Banyak Cuman ya. kalau melihat track record yang dulu menurun lah istilahnya Menurun gitu ya. banget. Dan itu pun juga nggak murni 40-50 ya. Mungkin ada ya 20-30% yang benar-benar aktif kumpul kayak gitu. Salah Karena satunya memang bertiga kerja, ini ya. Pasti. Salah satunya bertiga ini yang Pasti. masih Meramaikan aktif. suasana. Meramaikan suasana. Makanya kita masih usaha Kak di 2025 ini kita kembalikan Surabaya Beatbox seperti jadi Surabaya Beatbox itu salah satu komunitas beatbox di Indonesia yang bisa dikatakan besar Kak. Dan selalu jadi sebelum saya 2016 itu ada satu juga perwakilan dari Indonesia mewakili ke tingkat internasional 2017 saya 2018 kita terhenti karena memang ada satu bakat pada saat itu namanya Raya cuma kayaknya tidak dapat izin dari orang tuanya untuk melanjutkan karena pada saat event di Jakarta Internasional yang jurinya dari semua juri juara dunia Raya ikut tapi tidak bisa lama Kak mungkin karena dia masih sekolah ya pada saat itu Iya, SMP Masih sih. SMP. SMP itu. Oke, wah anak SMP. Iya, SMP. Tapi Masih sudah bener mau ke aja tingkat SMP. internasional. Iya, bener. Oke. Nah dan pada saat itu juga 2018 itu jadi gigs terakhir kita Kak. Gigs terakhir kita itu Surabaya Beatbox itu dulu punya Angga Dermawan Kak. Yang punya lagu Dola-Dola. Dola-dola. Iya, iya. Itu anggota Surabaya Beatbox. Dia akhirnya mewakili 2018 atau 19 ya? 19. Dia yang mewakili ke internasional. Kak. Berarti kalau bisa dilihat ya, anak-anak muda di Surabaya itu juga sebenarnya yang tergabung dalam Surabaya Beatbox sudah punya prestasi yang luar biasa begitu ya. Iya. Wow, ini mungkin banyak yang tidak tahu atau bahkan orang tua juga kayak selalu bertanya ya, beatbox itu apa sih begitu. Nah, ini di sini hadir dijawab bahwa ternyata sudah banyak mereka-mereka anak-anak muda yang berprestasi melalui jalur beatbox. Oke, tadi sempat cerita kalau sempat vakum. Kemudian akhirnya mau dihidupkan lagi, ditingkatkan lagi. Sebenarnya tujuannya apa Mas Rian? Oke, yang kebetulan saya ya founder ya dari Surabaya Beatbox. Jadi tujuan saya itu sebenarnya mau apa ya? Kita kan basicnya tuh kan persaudaraan ya. Sebenarnya kalau dulu tuh kita tuh maunya tuh menyebarkan virus-virus beatbox. Cuma karena sosmed sudah nyebarin virus duluan nih, jadi kita lebih ke ngerangkul persaudaraan teman-teman beatbox, terutama di Surabaya. Nah kayak Lucky bilang tadi dari acara gigs yang kita bikin itu maunya itu orang-orang Surabaya itu tahu kalau Surabaya Beatbox itu ada dan kita itu menaungi namanya beatbox. Dan kita nanti juga kasih jalan bagi mereka yang punya skill ya atau bakat, nanti bakal kita terbangin lah kayak gitu. Wah, terbangin kemana nih? Mantap, Kemana-mana iya, aja ya. Kemana lah ya. Tapi yang gitu. tahun ini Kak, kalau Kakak bilang kayak gitu ada, kali ini mencakup Jawa Timur ya. Iya. Tahun ini ada 2 wakil dari Indonesia Kak, untuk pertama kali masuk ke kejuaraan dunia. Kejuaraan Iya, dunia beatbox. Iya, Iya. bulan Oke. September nanti. Dari Surabaya ada berarti? Dari Jawa Timur lebih tepatnya, yang Jawa satunya dari Jakarta. Iya. Jadi untuk yang kenapa beatbox rame lagi di 2025 Kak, itu jadi kemarin itu kita bikin event anniversary Surabaya Beatbox ke 15 tahun.
Nah kita bikin Enif ternyata pesertanya banyak Kak. Sampai dari Bekasi semua datang. Nah yang juara 1 kemarin di Enifnya kita 15 tahun kemarin, yang juara 1 itu yang dia akan mewakili. Oh, yang akan Di mewakili tingkat. Dan ini pertama kali Indonesia lolos Kak. Karena untuk ke dunia itu bukan karena perwakilan Kak. Tapi memang mungkin dari jutaan beatboxer diambil cuma 16 orang. Oke. Iya. Dan itu ditentukan dari video wildcard. Kesempatannya sedikit berarti begitu Iya. ya. 1/1000. Oh, Indonesia aja dari 2009 baru ini pertama kali Kak. Oh iya, baru ini pertama kali Pertama bisa kali ngirimin langsung 2 orang lagi. langsung 2 orang dari Indonesia. Dari Indonesia. Gitu. Berarti sebenarnya kalau berkaca komunitas beatbox tuh nggak hanya ada di Surabaya aja yang besar ya. Di Iya. kota lain juga ada yang besar-besar berarti. Cuma yang aktif sih untuk saat ini yang kita tahu ya Surabaya sih Kak. Surabaya paling aktif. Paling aktif untuk saat ini. Paling lama paling aktif juga mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Jadi ya. Karena kadang teman-teman dari teman-teman dari luar kota itu Malah mungkin main kesini. agak iri dari kita karena kita movementnya kenceng kayak gitu. Gitu sih. Karena mungkin konsistensinya tadi ya Iya. untuk merangkul, berkumpul, Benar. belajar bareng gitu Gak ya. pernah capek sih Gak pernah capek. Karena kayaknya cuma mulut ya yang bekerja ya. Kan karena sambil nongkrong. Oh iya sambil Nongkrong, nongkrong gak betul. kerasa jadinya ya. Nah Gitu. kalau mau bergabung di Surabaya Beatbox ada kategorinya kah atau mungkin ada persyaratan khusus? Oh ada Apa? manusia ya. Iya. Bernafas dan manusia ya. Tadi bernafas dan manusia. begitu. Tapi siapapun boleh gabung. Boleh. Boleh. Cowok cewek, Cowok cewek. usia. Kalau usia sendiri. Oh nggak ada bayi nggak bisa. Siapa tahu ada yang bisa balita ya kan? Langsung viral sih. Benar. Tapi ada nggak di Surabaya Beatbox yang usianya mungkin bisa dibilang dewasa banget? Istilahnya usia saya usia dewasa gitu. Ada sih ada. Ada. Berarti masih ada perminannya juga ya? Ada. Jadi kalau umur sih kita nggak ada range umur maksimal minimal ya. Cuma saya yang tahu yang tahun dulu itu ada yang anak kelas 5 SD pernah join kita. Saya latih itu cepet gitu. Terus ada yang udah kerja ya itu pas saya dulu masih SMA ya mungkin ya. Itu tuh udah kerja kayak gitu. Udah umur ya lebih dari saya 10 tahun lebih. Gak apa-apa bisa. Gak apa-apa bisa begitu. Bisa, Yang ya. penting niat mau latihan. Niat, bener. Ya, oke. Penting gitu. Nah, kalau berbicara tentang dunia musik itu kan pasti ada panggungnya, ya kan? Iya. Kalau anak band pasti manggung di festival-festival, DJ sekarang juga di mana-mana gitu. Oke. Kalau beatbox sendiri manggungnya di mana? Tampilnya di acara apa sebenarnya? Roland mungkin. Jagonya nih. Ya enggak sih, kalau pengalaman saya yang pernah diajak founder-founder ini gitu, tampil di media-media juga pernah, terus ada undangan di acara ulang tahun 17 tahunan kayak gitu, Pernah. Sweet 17 itu juga pernah, terus sama digandeng sama brand rokok gitu juga pernah kayak gitu ya. Itu yang terbesar lah ya, rokok yang kemarin-kemarin Ya, ini ulang barusan tahun lah. itu. Nah, ulang tahun itu kita digandeng sama brand rokok kayak gitu juga. Terus gabung sama komunitas lain juga dengan skate, terus hip hop rap Ya, hip hop lah itu kan. Terus sama beatbox jadiin satu acara itu juga pernah kayak gitu-gitu Dan sih. ini kan harusnya kita sekarang malah banyak jobnya Kak. Iya. Ya. Di bar. Oh iya. Benar. Berarti hampir sama kayak DJ dong. Iya. berarti. Iya, Oke. bersama sih. Tapi Itu sebenarnya juga. kalau beatbox tuh performnya atau tampilnya memang benar-benar tanpa alat musik kan berarti? Tanpa alat musik Kak. Berarti hanya membawa badan dan mulut ini aja. Iya, Mic mic sih. sih. Sampai benar pakai mic sih benar. Makanya kalau kita ngisi acara itu Kak, mungkin soundman-nya paling seneng. Karena Karena tinggal nyesain iya. mic aja. Nggak ribet ya, nggak ribet. Kalau 3 orang ya 3 mic aja Iya. gitu ya. Oke, benar-benar nggak ribet sebenarnya. Iya. Tapi kalau sudah perform, benar-benar bisa membuat kita menikmati musiknya gitu ya. Kalau orang nggak ngelihat kayaknya "Oh, ini musik apa nih gitu ya, Iya. alat musik apa gitu. Padahal cuma pakai mulut ya. Nah, Sebenarnya wah luar biasa. Berarti kalau mau mengundang Surabaya Beatbox sih acara apapun bisa ya. bisa. Apa aja oke. Apa aja. Semua oke. Semua oke gitu ya. Nah kalau ngomongin kegiatan dari komunitas sendiri sebenarnya ada kegiatan rutin nggak yang dilakuin? Kita kegiatan rutinnya itu gathering ya.
Gathering atau kita sebutannya nyangkruk ya. Nyangkruk. Iya, nyangkruk. Bahasa kerennya gathering. Gathering. Bahasa anak sekarang nyangkruk. Bahasa anak gaulnya nongki. Nongki. Yes, asik. Nongkinya anak Surabaya cangs. Bener. Cangs gitu. Bener. ya kan? Oke, nyangkruknya di mana biasanya? Kita di kafe di daerah Barata ya. Mm-mm. Jalan Bartajaya itu setiap Sabtu sama Minggu. Itu waktunya bebas sih. Kadang anak yang mau datang dulu kita nanti bisa nyamperin, atau misal kita yang mau ngasih waktunya bebas. Kita juga di situ juga difasilitasi base camp utama kita, mau beatboxan pakai mic apa bebas semua. Jadi bisa sambil latihan langsung. Kalau dulu kan kita susahnya nggak ada mic Kak. Iya. Itu. Kalau sekarang anak-anak mau join itu enak Kak. Jadi kita langsung suruh pakai mic. Ya. Karena masalah yang paling banyak di anak-anak sekarang itu teknik megang mic-nya Kak. Miking. Yang paling susah. Karena megang mic-nya beatbox itu beda sama penyanyi Kak. Iya. Ya. Mic-nya beatbox itu harus benar-benar tertutup, dan satu ini kan ngangkat. Itu memang buat ambil suara doang. Oh, oke. Kalau ditutup semua, hidungnya nanti nggak bunyi Kak. Jadi nanti yang punya nggak kedengeran. Oke, berarti memang dari pegang mic aja ada tekniknya Itu yang paling susah. Bahkan Iya. kalau di beatbox mungkin yang paling susah mic-nya Kak. Cara Miking. mic-nya. Oke, berarti selama ini kalau ada yang seuzon, kenapa sih harus pegang mic-nya begitu? Nah, itu Karena itu benar. tekniknya, ya Iya. kan? Banyak yang bilang kayak mau dimakan mic-nya gitu, padahal enggak ya. Enggak. Aslinya memang itu technical mic-nya sendiri ya. Benar. Yang harus benar gitu. Oh, jadi kalau lagi kumpul di kafe itu bisa belajar, bisa perform juga ya. Berarti didengarkan sama seluruh pengunjung kafe dong. Iya. Iya. Wih, Tes mental. Iya. Sehati kita kayaknya ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau Surabaya Beatbox pernah nggak sih ngadain kayak workshop atau pelatihan Waduh, kalau untuk kita itu di mana gitu untuk latihan beatbox? mungkin kalau dari kita itu bukan pelatihan ya. Kalau kita itu dulu sih ada sih. Kita lebih ke ini ya, apa namanya? Ke sekolah-sekolah sih. Cuma kalau ke sekolah-sekolah kan mungkin kita keterbatasan waktu ya mungkin ya. Jadi kita lebih ke acara battle. Oh, Battle beatbox. Battle beatbox di acara sekolah. Oh Atau enggak, gimana? kita bikin sendiri acara, terus kita infokan ke teman-teman Surabaya gitu. Oh, gitu. Gitu. Dengan adanya battle beatbox ini gimana? Banyak yang mau battle, jadi kan di sana bisa terlihat tuh, ya anak-anak muda ternyata ada yang masih suka banget gitu sama beatbox. Itu sih banyak sih, ada yang fokus sama battle-nya aja. Ada yang dia tuh tertarik akhirnya join. Banyak sih, karena posisinya itu kalau kita bikin battle tuh kan orang makin tahu ya. Oh ini ngapain sih orang-orang gedebuk-gedebuk gitu Iya, kan di iya, Surabaya. Tapi setelah kita ngasih contoh ya, itu contoh yang langsung ya gitu. Orang penasaran. Terutama anak-anak muda pengen tahu kayak apa sih beatbox gitu. Jadi kita kalau bikin acara itu lebih ketara buat anak mudanya. Oke, untuk menarik anak-anak muda begitu ditarik ya. pakai tali Ditarik pakai tajam. tali. Sangat menarik. Sangat menarik. Iya. Ada yang aneh Kak. Mungkin mereka ngumpul malu. Tapi pada saat battle kita iklankan, mereka banyak yang datang Kak. Nah gitu. Tapi kita juga ngundang, besok-besok kalau mau ikut ngumpul. Silakan. Gitu. Tapi mereka nggak ngumpul. Karena mungkin malu nggak kenal Iya, gitu ya. lebih banyak seperti itu. Gen Z itu lebih gengsi sebenarnya kalau sekarang ya. Malu-malu kucing. Iya. Tapi kalau berbicara tentang sosial media, tadi juga sempat menceritakan bahwa sosial media sekarang tuh ngebantu banget ya. Banget. Nah, komunitas Surabaya Beatbox sendiri dengan adanya kemudahan teknologi dan media begitu ya. Ini bagaimana menghadapinya? Digunakan seperti apa nih media sosial dari teman-teman komunitas? Kalau untuk apa namanya, kita sosmed itu sebenarnya kalau paling mudah itu kita bikin konten ya. Kebetulan memang kita karena udah movementnya udah jalan, jadi memang kita yang pasti itu nanti bakal bikin konten, tunggu aja. Pasti seru-seru sih konten di kita, di Instagram sama TikTok gitu. Nah, selebihnya sih kita nanti lebih ke ini ya, ngadain acara, mau habis ini sih, kita mau bikin acara battle TikTok online sih. Battle TikTok online. TikTok online. Iya, Oh, sekarang itu merambahnya ke TikTok juga ya. Benar. Ngerasa wah TikTok nih rame juga nih. Tapi kalau dari sosial media Surabaya Beatbox punya apa aja sosial medianya? Kita kalau di TikTok itu ada Surabaya Beatbox, itu terus habis itu ada IG-nya itu surabayabeatbox.id. Terus kalau yang YouTube-nya itu Surabaya_Beatbox. Oh. Friendster. Gitu. Friendster, MySpace ya sebenarnya. Pet. Lawas yo. Iya. Awas betul tuh nggak MC ya, untuk nggak MC. Lawas banget ini pemirsa. Karena dulu kita ngumpul 2010, habis ngumpul bikin Iya. statusnya di Friendster. Iya benar. BBM. BBM ya kan, sama pet juga, Pet, tag location di mana Iya, gitu asik. ya. Tapi kok
lokasinya Bungkul terus, Bungkul. Iya. Berarti memang lagi di sana ya. Baik, ini kalau berbicara tentang komunitas ya, apalagi kayaknya teman-teman ini juga akhirnya berkembangnya lewat komunitas. Tapi seberapa berpengaruh sih komunitas beatbox untuk anak-anak muda ataupun mereka-mereka yang sepertinya pengen banget bisa beatbox begitu? Oke, kalau dari berkaca udah berpuluh tahun ini ya. Sebenarnya itu kalau kita itu lebih mengarahkan ya, Mbak ya. Jadi kita mengarahkan, nih misal ini anak punya mental, tapi nggak punya skill, kita arahkan ke skill. Mana nih anaknya? Oh, jadi gitu. Jadi kalau kita itu lebih ke mengarahkan. Jadi kalau misalnya ada kurangnya kita tambahin, kalau ada tambahannya kita tambahin lagi. Nggak dikurangin ya? Oh jangan, Nggak kasihan balik dong, lagi kasihan ya? dong ya. Jadi kita fokus lebih ke satu itu tadi, sama kita tuh jalin apa ya, kayak persaudaraan tadi, yang mana nanti kan siapa tahu ya dari saling kenal itu, siapa tahu bisa nambah networking, relasi kayak gitu-gitu sih di luar beatbox. Tapi yang pasti kalau beatbox sendiri itu teman-teman juga support semua sih. Kalau masalah kayak kita tuh gabung bareng atau gimana gitu sih. Pokoknya membawa efek yang positif ya. Positive Untuk- vibe ya. Positif vibe banget nih. Woy. Seru banget pemirsa ngobrol sama anak-anak big box ya. Kayaknya aku juga harus belajar. Wah, begitu. boleh. Harus ya. bisa. Harus Harus bisa. bisa. Nanti diajarin sama mereka bertiga. Tapi Anda jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Bicara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa, Anda tentunya masih bersama kami dalam podcast Bebas Bicara dan masih bersama juga dengan teman-teman dari Surabaya Beatbox. Ada Roland, Lucky, dan juga Rian. Masih semangat semua ya? Masih dong. Tentunya kita ngebahas sejauh mana perkembangan juga tentang musik beatbox ini khususnya di Indonesia. Kalau melihat sampai sekarang, apakah memang perkembangannya cukup baik atau semakin baik begitu? Bagaimana Mas Rian? Oke, kalau untuk perkembangan di Surabaya ya, itu lebih baik sih, karena dengan adanya kondisi banyak event ya. Contoh event, mungkin Roland bisa nambahkan. Kalau event ya apa Mas? Event acara, Jadi acara acara beatbox nih ya. kita sendiri ya, dari ulang tahun, terus ngadain komunitas lainnya juga. Itu setiap tahunnya bisa lebih dari 5 kali lah ya. Semakin banyak, jadi semakin banyak orang tahu pingin join dan pingin belajar, akhirnya bisa mengembangkan diri mereka masing-masing, akhirnya ikut kejuaraan lebih naik lagi nasional dan internasional. Kayak gitu sih. Perform gitu ya? Perform juga sih, karena dari komunitas perform kayak saya contohnya ikut perform di acara jazz di Surabaya kayak gitu, terus juga perform di Kalimas itu di atas kapal perahu lah ya, kapal perahu sambil keliling Yang gitu. dari pemerintah kota berarti ya? Ya itu terus di Northway juga sama teman-teman jazz kayak gitu juga. Itu semua dari beatbox sih. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Surabaya Beatbox sendiri, teman-teman yang sudah bergabung itu tidak hanya untuk komunitas tapi bisa dilempar keluar kemana-mana begitu ya.
Emang ada tujuan seperti itu berarti Mas Rian ya? Iya, jadi kalau untuk kita untuk acara seperti itu tuh sebenarnya kita bisa bikin value dari situ. Gitu. Karena kondisinya kan kita punya talent beatbox yang dimana itu orang kan jarang ya buat ngelakuin itu. Jadi kita bisa bikin itu menjadi apa ya, balik lagi ya kayak money, uang gitu. Jadi dari teman-teman juga kita diundang dan lain-lain itu emang tujuannya kita memang dari komunitas tumbuh menjadi kita bisa nggak sih ngasilin uang di beatbox gitu. Ternyata bisa. Bisa gitu Bisa. ya. Tinggal meningkatkan Kreativitas sih kreativitas. sebenarnya. Iya. Berarti kreativitas itu juga sangat dibutuhkan untuk Sangat beatbox butuh. ya. Sangat butuh banget. Sangat butuh banget. Butuh banget. Semakin kreativitas semakin kocak ya, semakin oke. Oh, semakin kocaknya ini yang harus Baik. ditekankan berarti ya. Bukan. Baik, kalau berbicara kompetisi sebenarnya ya, kalau yang saya tahu atau sering banget pemirsa tahu adalah kebanyakan festival band mungkin ya. Oke. Untuk anak-anak pelajar ataupun mahasiswa. Tapi kalau untuk beatbox sendiri, kompetisi memang selalu ada berarti. Seperti apa kompetisinya kalau memang ada? Kalau untuk kompetisi sendiri itu selalu ada Kak. Apalagi di tingkat nasional ya. Karena kita pasti setiap tahun itu akan berusaha untuk masukin ke kejuaraan dunia. Jadi sebelum kita bisa terbang ikut ke wild card-nya itu, mereka harus punya wild card yang mereka dapat entah dari kotanya sendiri atau yang dari Indonesianya sendiri Kak. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kompetisinya sendiri itu ketat. Kalau di beatbox ya, kita bicara beatbox ketat karena hampir setiap tahunnya Kak itu berubah. Ada kayak tahun 2019 terakhir sebelum vakum itu anak dari Sumatera itu yang ngambil. Terus tahun 2000 comebacknya itu 2022 kalau nggak salah ya. 2022 itu kembali ke Adi Kerang yang sekarang lagi famous itu. Ya. Tahun yang kemarin masih Adi Kerang, tahun yang ini Marvelous Kak. Marvelous itu dari Bekasi. Jadi memang sangat benar-benar ketat. Nah, dengan sekarang seperti ini Surabaya Beatbox ini kita masih punya keinginan Kak. Karena di tahun 2017 ke bawah Surabaya Beatbox selalu unggul. Benar. Dulu ada event namanya East Java Beatbox yang selalu diadakan di Jogja. Benar. Itu salah satu foundernya itu juga masuk juara ya kan. Iya. Mas Adi. Nah, makanya itu kita kemarin fokus dan kita semua ngumpul karena saya pribadi Kak, kalau saya pribadi itu dari beatbox ini, dari kompetisi ini bisa dapat banyak job dan kenalan Kak. Nah, pada saat saya dibesarkan Surabaya Beatbox, makanya pas saya battle di internasional, pada saat itu disuruh pakai baju merah putih ya. Merah putih. Dengan logo belakangnya Indonesia Beatbox. saya nggak pakai Kak, karena memang saya kan dibesarkan dari Surabaya Beatbox. Wah, nakal ya. Nakal ya. Enggak, tidak ada kewajiban juga. Ada alasan tertentu lah. Dikasih kan. Benar. Cuma harus dipakai pada saat tour, wajib. Ya. Jadi pas battle Battle. saya pakai Surabaya Beatbox, itu juga kenapa karena saya karena pada saat saya berangkat ya, itu saya coba, maksudnya bantuannya itu malah dari brand Kak. Saya sendiri disponsori brand, salah satu brand sepatu ternama. Ya. Oh, oke. Jadi Jadi udah disupport brand juga. Iya. iya, dan semua beat, sampai sekarang Kak, sampai sekarang saya sendiri kan fokus ada. Jadi pas dari juara itu saya bikin tim ya, Iya. namanya Vokalism Kak. Vokalism dan sekarang berkembang jadi SOG, Son of Garuda namanya. Itu mereka fokus Kak, fokusnya itu di internasional. Dan gara-gara beatbox juga mereka dapat brand-brand besar luar negeri Kak. Oh, oke. Jadi dari kompetisi kecil sampai besar bisa menghasilkan banyak hal berarti Iya, ya. sampai gara-gara beatbox juga Kak. Salah satu anaknya Ahmad Dhani, Al Ghazali, Oh iya. itu belajar beatboxnya di kita, Oh. di Son of Garuda, dan mereka bikin film. Oh gitu. Iya. Berarti Al bisa dibilang bagian dari Surabaya Beatbox juga dong. bisa Lebih dibilang. tepat Indo Beatbox Kak, karena kita itu di bawah naungan Indo Beatbox. Oh gitu. ya. Cuman nggak pernah kelihatan tampil ya kalau Al ya. pakai Iya, beatboxnya karena ya. memang kebutuhan film Kak. Oh. Dan di itu. film itu juga beatbox ada scene-nya sendiri. Ini udah bisa berbagai ranah nih berarti Benar. ya. Udah masuk ke film juga Iya. nih. Keren. Cuman kalau berbicara tentang kompetisi ya, aspek nilai dari kompetisi beatbox tuh apa yang dinilai? Oh, kita Kira-kira. teknisnya ya, teknis dalamnya. Kalau untuk teknis itu yang pertama kali kita lihat itu yang pasti kan tempo.
Tempo. Tempo itu udah apa ya? Kayak dasar dari penilaiannya. Tempo sama kreativitas sama performance-nya atau skill-nya. Dari 3 itu udah mencakupi semua gitu. Tapi yang pasti apapun itu tempo yang paling kita lihat. Karena sekalinya kelihatan jomplang ya, itu kelihatan banget sih. Gitu. Jadi kalau banyak sih balik lagi ya kayak tadi kayak ada genre banyak banget. Itu sebenarnya yang paling gampang untuk beatbox itu untuk saat ini ya, kayak itu musicality. Lebih ke musik aja. Musiknya kira-kira enak gak ya didengerin? Nah, benar. Tapi juga berpengaruh sama jurinya Kak. Jurinya juga. Karena juri itu kan punya kesukaan masing-masing. Misalkan Roland suka fast beat, terus saya suka dubstep. Teknik lah lebih ke Jadi kita teknik. sebagai peserta itu kalau saya pribadi pada saat di itu kita harus lihat jurinya siapa Kak. Oke. Saya bisa jadi pas di internasional itu Indonesia sapu bersih. 1, 2, 3, 4. Tapi sejak event itu di Asia Asia Tenggara lebih tepatnya kita udah nggak diundang. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita selalu sapu bersih juara. Minder semua Iya, ya. tiba-tiba eventnya udah ada. Makanya pas itu yang tahun berikutnya saya agak kecewa. Mereka bilang announcement-nya sudah diumumkan sejak sebulan lalu. Padahal Indonesia nggak ada undangan. Ya udah kita juga nggak diundang, ngapain datang kan? Iya, iya. Akhirnya kita berangkat ke tingkat yang lebih tinggi Kak, yaitu di Asia. Jadi lawannya udah Jepang, dan alhamdulillah pada saat itu kita masuk 4 besar. 4 besar Indonesia. Rafli itu masuk. Jadi pada saat kita nggak tahu kenapa kita di ASEAN sendiri kayak nggak diajak, ya udahlah kita ke dan sekarang kita udah nembus ke dunia Kak. Wah, luar biasa. Nembusnya udah langsung dunia begitu ya. Berarti memang harus memperhatikan jurinya siapa dan setiap juri ini punya basicnya sendiri-sendiri Iya. gitu dan sukanya seperti apa Iya. gitu. Berarti memang nggak harus hanya latihan aja ya. Enggak. Tapi harus meneliti juga nih Iya. para juri ini kayak gimana baru Riset. kita mengkonsep lah Iya, apa yang akan kita tampilkan. Wow, ternyata Iya. kompleks ya. Kompleks. Kalau mau jadi seorang beatboxer gitu ya. Kalau battle ya, Kalau battle ya. battle. Oke, tapi kalau mau buat sendiri atau hiburan Entertain sendiri ya. Kalau performance di khalayak umum itu nanti bisa bisa dikonsep simple aja. Yang penting orang suka, orang excited, pasti seneng lah kayak gitu. Sebenarnya simple Kak, kalau di tingkat battle yang Kakak tanya tadi, kompetisi tadi itu sebenarnya lebih sulit Kak, karena beatboxer kan nggak tahu nih, ini musik ini. Apalagi sampai beatboxer itu sangat dilarang keras ngikut beatnya orang Kak. Nanti original. ada tandanya gini. Oh gitu. Itu juri kalau sampai lihat gini, juri pasti udah nilai min. Ya. Misalkan saya pakai beatnya Roland, lawannya tahu, ini beatnya Roland, dia gini, selesai penilaian Kak. Oh gitu. Itu pasti dikurangin banget. Ini namanya copy beat. Iya, Copy beat. copy beat. Oh, berarti memang istilahnya juri juga akan tahu kalau ini Iya. udah dipakai. Udah copyright ya, udah copyright. Diulang aja nggak boleh kan? Nanti kalau diulang, misalkan round pertamanya pakai itu, Terus keduanya atau sama. di sebelumnya dia pakai itu, nanti lawannya pasti ngomong 2, 3, 4, 5. Itu berarti dia nandain ke juri kalau beat ini udah diulang loh. Diulang-ulang Dan gitu. itu Iya. juga bakalan jadi minus. Berarti memang harus fresh Iya. ya. Fresh from the oven. Iya. Itu. Makanya susahnya beatboxer itu nguliknya Kak. Karena kalau tahun ini berangkat, tahun depan berangkat, Harus beat yang tahun beda kemarin nggak lagi boleh ya? ya. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Tuh. Jadi kita harus pintar-pintar ngulik ya. Iya. Nggak bisa Itu yang susahnya asal sih, bawain lebih- yang paling kemarin-kemarin atau punya orang. Gitu. Iya. Berarti bisa dijadikan itu adalah karya kita sendiri. Kalau sampai dijiplak berarti memang ada hak ciptanya. begitu Iya, ya, benar. Dari ke standar kompetisi beatbox sendiri. Benar sekali. Oh rumit ya ternyata bisa Iya, dibilang. kalau ya. untuk anunya. Kalau untuk kompetisi rumit, Kompetisi. tapi kalau entertain sepertinya bebas. Bebas. gitu. Karena Oke. kan awam, jadi kita main BTK aja udah enak kan. Iya, Iya. benar-benar. Tapi kalau kompetisi kayaknya udah Harus pernah teknik nih. lah. Iya. Iya. Teknikal banget Iya. gitu. Iya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang ada kompetisi, kemudian juga entertain, teman-teman dari Surabaya Beatbox juga bisa mendapatkan uang begitu. Berarti beatbox sendiri bisa menjadi sebuah profesi nggak sih? Atau kita yang pengen banget, udahlah aku mau menekuni beatbox aja sampai kapanpun gitu. Satu-satu. Mm-mm. Wah. Coba. Satu dulu ya. Iya, mungkin Mas ya. Roland mungkin. Kalau saya, Ya, Kalau bukan- saya bukan nih kamu gimana ya. nih? Kalau saya melihatnya ya, kalau menjadi penghasilan tunggal ya masih belum bisa. Tetap harus ada lain-lainnya lagi. Gitu sih. Tapi kalau mau sampai dualem banget, dulu itu ada Gazel Cross. Itu kan dia hidup dari beatbox. Ya, orang Jakarta. Tapi ujung-ujungnya dia nggak cuma di beatbox, dia Ngembangin. live streaming kayak gitu-gitu juga tetap ada kembangannya lagi lah. Dari kembangan itu dapat uang juga, ya
tetap perlu yang lain-lainnya juga sih menurutku gitu, nggak pure beatbox tok gitu Oke, sih. jadi harus punya sampingan. Punya sampingan. Gitu. Nah, Kalau Mas Luki gimana? Kalau saya sendiri 2000, lebih tepatnya 2017 ya. 2017 itu saya champion Surabaya. Setelah champion Surabaya saya champion di Asia Tenggara. Dari situ saya jadi job tetap Kak sampai 2000 sampai corona. Itu kenapa saya bilang job tetap, karena saya akhirnya dapat banyak sekali job dan banyak sekali jadi juri Kak. Di Manado, di Sumatera, di mana, di Bukit Tinggi banyak Kak. Akhirnya jalan bersama tadi itu, vokalisme dulunya. Jadi kemana-mana kita perform, ada beberapa brand-brand besar juga ngajak roadshow. Saya juga sama Roland sering roadshow ya tadi. Brand-brand besar ngajak roadshow. Tapi pas, alhamdulillah dari beatbox Kak. Kalau saya pribadi, selama saya kerja Kak ya, bayaran terbesar itu di beatbox. serem. Iya. Keren berarti ya, ngeri ngeri. banget ini. Oke, bayaran paling besar dari beatbox. Jadi sebenarnya kalau mau ditekunin bisa banget Benar. gitu. Bisa. Iya. Kalau Mas Rian gimana? Nah, kalau dari saya itu sebenarnya bisa banget jadi profesi beatbox. Tergantung dari individu masing-masing sih. Karena kan semakin niat orangnya buat ngelakuin beatbox ya, semakin banyak nguliknya, kreativitas semakin banyak. Itu bisa jadi dia kayak contoh Lucky itu ya, bisa ngembanginnya tuh kayak banyak dipanggil, fee-nya pasti banyak. Nah, balik lagi ya, kalau misalnya memang nih anak ya biasa-biasa aja, nggak mau ngulik ya, ngumpul Kayak sekedar aku dong ngumpul. tadi ya. Enggak. Merendah untuk meroket kayaknya. Iya. Mas Roadshow terus Rian. ya. Roadshow terus. Kan? banyak Pak tampil dia. Nah, tapi Mukanya kepacang. Di billboard Iya ya. banget. Salah satu brand itu. Tapi kalau misalnya memang udah biasa-biasa aja, nggak ada keinginan untuk berkembang, stuck, nggak bisa profesi Iya. beatbox. Karena mungkin kalau saya bisa definisiin ya, kalau beatbox itu lebih tepatnya tuh kayak penyanyi. Jadi dia punya pangsa pasar. Entertain. Lah kita itu beatbox itu lainnya kan dari entertain ya, punya pangsa pasar. Mau ngait pangsa pasar mana nih? Nah itu pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Makanya dari itu kita ada Surabaya Beatbox buat naungin teman-teman semua. Gitu. Luar biasa. Ternyata Luar bisa biasa. sebenarnya. Bisa. Kalau mau jadi profesi sebagai beatboxer begitu Bisa. ya. Tapi memang harus dikembangin lagi. Benar. Kemudian juga personal branding. Nah, gimana kalau seorang beatboxer personal brandingnya seperti apa? Kalau personal branding itu yang pertama itu yang pasti ya. Kalau dari teman-teman sih, yang pertama itu sebenarnya nggak harus juara sih sebenarnya. Nggak harus juara. Sebenarnya karena kita balik lagi ya, kayak sosmed ya. Bisa nggak konten itu menarik buat teman-teman? Atau enggak mungkin dia bisa ngasih apa namanya kayak dagingnya ke orang-orang itu kayak gini loh, beatbox enak bla bla bla, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya memang ada poin plus ya, kayak misalnya mungkin juara 1 di Inter, juara 1 di Indo, itu ya tetap bisa jadiin dia profesi. Karena kayak contoh kayak Adi Kerang ya mungkin ya. Adi Kerang itu udah melejit banget sih dia. Jadi dari situ dia akhirnya mencoba untuk streaming dan lain-lain, event beatbox bla bla bla. Jadilah profesi beatbox di situ. Oke. Gitu. Sosial media juga cukup membantu. Iya, ya. karena kalau beatbox sendiri Kak ya, kebanyakan mereka yang akhirnya punya Nama. ya. pasar besar dan nama, itu harus punya beat sendiri Kak. Jadi kalau dia main, kita yang beatboxer lain itu udah tahu, oh ini Mas Lucky, oh ini Adi Kerang. Adi Kerang itu kan memang efek suaranya yang dia ciptakan sendiri tuh Kak. Oke. Sama, saya juga punya original beat. Jadi brandingnya tuh lebih kayak pas kita baru kayak beatbox saja kayak, nah itu orang udah tahu, wih ini Mas Ini siapa Lucky, nih, gitu ini ya. Roland. Itu akhirnya dari situ Kak, ya lebih anunya tuh lebih eksistensinya tuh gini Kak. Pada saat kita battle, karena dia udah tahu beatnya kita, pada saat kita bawa beatnya kita, mereka ngikutin Kak. Ngikutin. Itu yang akhirnya bikin kayak lebih famous kayak gitu. Gitu. Kayak saya sering ketemu beberapa orang, Mas, saya suka beatnya Mas. Oh gitu. Berarti Saya memang bukan hanya bisa bisa beatbox saja, tapi juga harus menciptakan beatnya sendiri gitu ya. Yang sampai orang ngeh kalau itu, oh itu Punyanya Si dia. A. Punyanya gitu. sendiri gitu. Berarti personal brandingnya lebih ke sana juga Iya, ya. sama aja sih sebenarnya. Dibantu dengan sosial media bisa dipamerkan di mana aja. Nah, gitu. Oh,
cukup rumit ternyata untuk menjadi seorang beatboxer ya. Banyak juga yang harus dipelajari di dalamnya juga. Kira-kira pemirsa, apakah tertarik untuk menjadi seorang beatboxer? Wah, kalau tertarik kayaknya harus langsung gabung sama Surabaya Beatbox Asik, ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen terakhir, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Bicara. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Bebas Bicara dan juga masih bersama dengan teman-teman dari Surabaya Beatbox. Ada Roland, Lucky, dan juga Rian. Dari tadi sudah men-spill lah ya bagaimana keseruan menjadi seorang beatboxer. Tapi kalau berbicara tentang perkembangan beatbox khusus di Indonesia begitu ya, bagaimana teman-teman melihat perkembangannya nanti 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa khususnya di Indonesia gitu? Kalau kita bicara tentang perkembangan beatbox ya, Indonesia sendiri udah 2 kali Kak. Jadi tuan rumah acara beatbox dunia yaitu Swiss Beatbox. Itu yang dinamakan Werewolf Beatbox Battle. Itu ya, tapi yang adakan Swiss Beatbox Kak. Jadi Swiss Beatbox ini yang punya beatbox dunia. Dan semua jurinya dan krunya itu langsung didatangkan dari para juara dunia Kak. Pada saat itu saya berkesempatan ngobrol langsung sama Peponi yang punya beatboxer dunia ini. Dia mengapresiasi Indonesia jadi beatboxer terbesar di dunia dengan jumlah komunitas yang paling banyak dan maksudnya bisa diadakan kompetisi secara berskala di sini. Bahkan di tahun ini kita sempat dapat di-hire sama mereka untuk ayo kita bikin lagi event di Indonesia, karena yang sebelumnya itu kan di Prancis, terus di Poland ya. Terus kemarin 2 tahun di Jepang. Nah mereka mau itu di Indonesia nextnya lagi. Tapi yang tahun ini kembali lagi ke Poland Kak. Karena memang kan mereka itu mau kan diacak Kak, di mana jadi kalau untuk beatbox yang untuk di Indonesia itu sangat disupport sama beatbox dunia Kak, karena bakat dari Indonesia itu beberapa anak Indonesia itu menemukan efek yang akhirnya paten jadi milik. Makanya disebut itu beat yang menemukan efek suaranya yang menemukan misalkan Rian. Itu dinamakan efek Rian gitu. Iya. Berarti nggak bisa diremehkan ya kemampuannya anak-anak Nggak Indonesia bisa. ya. Iya, nggak bisa. Kalau di Asia kita mungkin start sama Jepang. Iya. Tapi kalau di dunia kita masih punya lawan paling keras itu Prancis Kak. Oh, itu. Mereka selalu juara dunia terus. Mereka Awal, dominasi. Dari tahun beberapa mereka pasti dominasi. Dari awal. Kemarin juga Prancis juga lagi. Oke. Berarti kalau untuk 5 sampai 10 tahun ke depan beatbox sendiri masih eksis lah ya. eksis. Masih Masih, bisa ya. Masih bisa. Begitu dengan kompetisi-kompetisi dunia Iya. yang mana Indonesia ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Benar. Gitu. Wow, luar Pede biasa. dulu lah. Pede Pede dulu. dulu. Kira-kira kalau untuk Surabaya Beatbox sendiri, ada mimpi nggak sih yang pengen banget diwujudin khususnya untuk komunitas ini? Aku. Iya, Oh iya, boleh Boleh, silakan. Mas Silakan Roland. Carolan. Ini saya kepikiran dari yang ulang tahun kemarin ya, Desember. Jadi sebenarnya pikiranku wah enak ya. 2026 ini aku mau bikin acara yang dimana memang acara besar lah ya. Aku bilangnya battle yang dunia tadi, tapi mungkin Asia toh. Terus dibikin acaranya di Surabaya. Iya. Gitu. Se-Asia tapi di Surabaya. Di Surabaya gitu, bukan di Jakarta, bukan di mana-mana, di Surabaya. Surabaya. Kayak gitu. Tapi tapi kita belum menemukan sponsor-sponsor yang banyak untuk ya untuk Support ya, menciptakan mensupport hal itu lah ya. Belum ada supportnya lagi. Ini mimpi pertama atau udah pernah diwujudkan waktu itu? Kalau
Kalau dari saya ya pertama. Pertama, ya? Pertama, ha. Surabaya juga pertama. Surabaya juga pertama ya. Karena kita event internasional selalu di Jakarta. Kak. Jakarta. Iya. Nah, sekali-kali di Surabaya dong. Nah, gitu itu. ya. Nah, Benar. boleh nih mungkin nanti ada yang melirik. Wah, Nah, bisa nih. boleh. ya kan? DM aja. DM aja, DM aja. langsung dikode sama Mas Rian gitu ya. Nanti kita berjalan bersama ya. Wah, iming-imingnya gitu berjalan bersama. Iya. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan sekarang dukungan seperti apa sih untuk beatbox sendiri, khususnya mungkin untuk beatbox Surabaya juga. Nah kalau dukungan ini kita lebih tepatnya karena ini kan kalau kita bilang Surabaya itu kita Jawa Timur itu ada Kak, namanya East Java Beatbox. Nah yang mewakilkan salah satunya dari anak-anak East Java Beatbox. Itu kita seperti tahun-tahun sebelumnya Kak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu kita mewakili keluar itu selalu menggunakan biaya sendiri. Kita juga belum tahu nih. Padahal kita juga punya harapan. Kita seperti komunitas sebelah ya, Iya. skate yang didukung, sepatu roda juga didukung. Cuma kita belum tahu. Mungkin kedepannya mungkin pemerintah bisa memperhatikan beatbox juga. Padahal kalau mau dibilang beatbox Indonesia juga prestasinya sudah nggak banyak banget. Iya. Bahkan kalau di searching di YouTube itu Given itu yang ngereak udah DJ dunia sama Kak, sama beatboxer yang udah juara dunia. Makanya kita lebih tepatnya semoga aja Kak ya. Semoga dari East Java Beatbox ini, kita East Java Beatbox ya kan. Iya. Kita ngomongin tentang ya kemarin sempat ngobrol ya kita ya sama anak komunitas sebelah skate. Gimana skate itu bisa dapat pendanaan Iya. tentang Dari pemerintah juga ya begitu. kalau mewakili Indonesia. Jadi kita sempat sharing dan kita berharap semoga pemerintah juga memperhatikan beatbox. Semoga ya dengan adanya podcast ini, Iya. mungkin teman-teman Surabaya Beatbox juga akhirnya dilirik oleh Pasti. pemerintah, Amin, begitu, amin. dibantu, disupport, dan Iya. akhirnya prestasi dari Beatbox sendiri bisa terlihat lagi. Iya. Benar. Gitu. Kan ada dua tuh, maksudnya supportnya bisa ke individu untuk besar ndek luar, ada event-event ndek luar, battle-battle, atau di Surabaya sendiri. Kita yang bikin acara besar ndek Surabaya, jadi memang orang seluruh Indonesia main ndek Surabaya, ataupun juara dunia, orang-orang luar bisa main nih ndek Surabaya. Gitu Bisa sih. meningkatkan pariwisatanya Surabaya Nah, juga. Benar itu banget. dia. Biar rame bonbinnya. Oh, cairi monggo ya, bisa ya. Tapi pernah ada Kak satu beatboxer juara dunia dari Rusia. Iya. Oh ya itu ke Surabaya. Oh gitu. Surabaya benar. Ke Surabaya. Iya. Bungkul ya, Taman Ke Taman Bungkul. Bungkul, kita jadinya di Bungkul. Oh gitu, dibawanya ke Taman Bungkul. Iya saya ngomong ke anak-anak, ini nih juara dunia diajak ke Taman Bungkul, digoncengnya pakai Scoopy. Waduh. Berarti harusnya dibawa kemana nih kalau dari Rusia juara dunia lagi? Dia itu main ya, terus dia Oh, bikin oke. story kalau dia lagi di Surabaya terus kita ajak main, tapi di luar dugaannya enak juga orangnya. Iya, nyantai sih, chill. Nyantai. Iya. Merakyat berarti. Merakyat. Ya, nggak susah dong berarti ya kan? Nah, Kita nggak enak sih sebenarnya. Lebih ke nggak enak ya. kalau gitu tinggi ya. besar kan, Scoopy kan kecil. Duduk itu kaki lututnya ini perut. Ini pengalaman berarti buat mereka gitu. Iya. Iya. Tapi kalau peran dari sekolah atau mungkin universitas begitu, ada nggak sih supaya mungkin mencetak beatboxer ternama begitu dari sekolah ataupun kampus? Nah, gini. Karena memang tujuannya kita itu buat ngelahirin beatboxer di Surabaya ya. Karena teman-teman udah bilang masalah Jawa Timur, internasional. Kita maunya itu Surabaya Beatbox sendiri itu ngelahirin teman-teman di Surabaya itu bisa go internasional juga. Dan kita juga maunya ke depannya tuh nyaring di sekolah-sekolah sama univ. Karena memang di tempat itu satu-satunya cara kita biar orang itu tertarik sih sama kita. Nah, karena ini tujuan yang bakal harus kita capai, yang pasti Surabaya harus ngelahirin beatboxer yang bisa skala internasional sih. Skala internasional. Iya, benar banget. Itu cita-cita banget karena kita tuh pengen banggain loh Surabaya punya. Wah, ya, gitu kan ya. itu Biar kembali ya. lagi di era-era Di tahun era- 2017. Iya. Tahun-tahun 2000-an Ya, begitulah ya, belasan lah awal ya. belasan ya. Oke, berarti kan harusnya ini perannya anak-anak muda juga. Benar. Iya Benar. kan? Karena kalau di sekolah sama di kampus anak-anak muda yang Benar. ada di Ya. sana gitu. Mungkin orang-orang tua tuh biasanya emang manfaatnya apa sih? Gabung-gabung beatbox atau bisa beatbox tuh apa? Bisa ngasih apa begitu? Oke. Emang ada manfaat apa begitu yang Kalau mungkin bisa dijelaskan? beatbox itu manfaatnya tuh terutama untuk tubuh ya. Hmm. Itu simple aja. Karena kita itu selalu narik nafas, keluar nafas itu
ngelatih diafragma sama paru-paru itu bisa bikin mengurangi asma. Dokter Rian yang bicara. bukan. Ini ada medisnya berarti Ya, ya. tapi di kondisi tempat yang ini ya, tempat yang bukan di jalan, bener-bener real yang udaranya segar, terus nggak yang banyak polusi atau nggak siang hari gitu. Atau kayak pagi-pagi beatbox itu bisa bikin nafas itu lebih enak. Oke, Gitu. ada manfaatnya, ada positifnya berarti Benar. kan, nggak ada negatifnya Nggak kayak kalau ada. beatbox ya. Iya. Makanya kumpulnya juga di Taman Bungkul, Nah. ya, hijau-hijau, kan. Hijau-hijau, benar. Jadi tanpa polusi begitu. Iya, benar. Berarti kalau banyak yang masih berstigma negatif, kayaknya salah, Salah, gitu benar. ya. Iya. Dari segi kesehatan aja bisa menjamin. Menjamin. Oh. Ya. Sama kayak latihan nyanyi lah, Kak. Iya, Wah, sama kayak latihan nyanyi ya. Pernapasan ya. Sama kayak latihan nyanyi, jadi ya kayaknya bisa dicoba sih. Yes. Kalau suara nggak enak, siapa tahu di beatbox enak. Nah, Ya, itu. benar. Karena beatbox nggak menentukan suara yang enak atau nggak enak. kan? Jadi ada ini ya kayak ada efek ya. Itu tuh malah butuhin suara kayak apa ya? Sumbang ya, suara sumbang gitu. Serius sih ada. Gitu jadiin aktivitas bisa gitu. Oke, jadi yang dipilih adalah bukan suara enaknya, tapi ya beatsnya gimana. Iya. gitu. Iya, benar. Oh, ini buat orang-orang Bungkus tua. ya, bungkus. Bungkusnya. Kare 2 pedes. Jadi kalau masih ragu sama yang namanya beatbox atau kesenian beatbox begitu ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh ketiga teman-teman dari Surabaya Beatbox ini udah cukup menjelaskan banget bahwa ya beatbox tuh positifnya banyak gitu loh pemirsa. Nah mungkin ada satu kalimat yang bisa menggambarkan beatbox sendiri. Oi. Roland kayak semangat nih, Roland. Roland semangat nih. Mas Roland udah Berat ini. menyiapkan dari tadi kayaknya ya kan. Apa sih pertanyaannya? Satu kata. Satu kalimat Oh, satu yang kalimat. mungkin bisa menggambarkan arti sebuah beatbox gitu di Wih, hidup asik. masing-masing ya. Kata-katanya hari Kata-katanya hari ini Kata-katanya Mas hari ini. Roland. woi. Waduh. Angel ya Atau Pak, mungkin ya. Mas Rian dulu. Mas Luki. Mas Luki. Oh ya. Atau saya dulu deh ini ya. boleh. Iya, ayo Mas Rian Kalimat ya. mungkin. Apa namanya? Gini aja. Jangan menyerah, tetap berbeatboxlah selagi kamu suka itu gitu. Jangan menyerah, tetap berbeatbox lah kalau memang Suka itu, ya. Kalau Aku. Buat kalian yang nggak bisa nyanyi, suara sumbang nggak, beatbox lah. Lumayan, bisa beatbox dapat uang. Mantap. Gitu wis. Oke. Mas Luki? Mas Luki? Prestasi itu bisa lewat jalur beatbox. Asik. Kelas. Lewat mulut aja udah bisa Iya. menghasilkan ya. Tapi bukan hanya nyanyi, tapi juga menghasilkan suara-suara instrumen yang sangat indah. Iya. Begitu yaitu beatbox pemirsa. Luar biasa. Semoga apa yang dipaparkan oleh teman-teman dari Surabaya Beatbox ini memang bisa memberikan wawasan luas ya. Wawasan Pasti. baru juga Pasti. tentang seni beatbox. Iya. Dan nantinya yang mungkin tadi berharap ataupun berpikiran negatif begitu, ini bisa terbuka bahwa banyak positifnya, banyak manfaatnya juga. Semoga juga apa yang diharapkan pemerintah bisa membersamai teman-teman Surabaya Support. Beatbox ini Amin, bisa amin. terjadi Amin. dan ditunggu event-event besar selanjutnya. Siap. Pro 2 RR ini sangat support kita nih kayaknya nih ya. Dan juga RRI. Oh iya, tentunya. betul, siap. Support dari Surabaya Beatbox Dari ya. pertama berdirinya Surabaya Beatbox. Wah. Iya, pertama nih kita. Oh, baru Jadi, pertama? sorry, dari pertama kita buka itu, pertama kita Berdiri. berdiri itu Tahun lalu Pro 2 RRI yang Pro 2 Support RRI Surabaya. Keren memang Pro 2 FM RRI Surabaya. Iya. Semoga nanti bisa berkelanjutan dengan event-event yang luar biasa. Amin. Terima kasih teman-teman Terima kasih. Surabaya Terima kasih. Beatbox. Iya. Sehat dan semoga sukses terus Iya, ya. Amin. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami dan sampai jumpa di podcast-podcast Bebas Bicara lainnya dan sampai jumpa. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara,
di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya